Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tidak terasa bulan suci Ramadan yang merupakan bulan pendidikan akan segera berakhir. Dan gelar muttaqin atau orang yang bertakwa akan kita dapatkan jika kita berhasil menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan gelar muttaqin tersebut seorang muslim bukan hanya mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat saja, tetapi juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran telah menyebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk kepada inti dari materi, marilah kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Ada dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama melakukan puasa tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. Makhluk apa sajakah itu? Yang pertama adalah ular, yang kedua adalah ulat. Yang pertama adalah ular. Ketika sang ular mengganti kulitnya, dia berpuasa berhari-hari lamanya, menahan lapar dan menahan haus, tidak makan dan tidak minum, tetapi hasil akhir yang berubah adalah jasadiahnya saja. Kulitnya yang tadinya kusam berubah menjadi indah, yang tadinya rusak berubah menjadi rapih, tetapi sang ular tetaplah ular. Dia tetap menggigit, dia tetap berbisa, dia juga tetap tidak segan-segan menelan mangsanya secara bulat-bulat. Itulah ular. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kepada kita, yaitu ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Di mana sang ulat ketika ingin berubah menjadi kupu-kupu, dia melakukan puasa, dia tidak makan dan tidak minum, berada di dalam kepompong. Tapi ketika hasil yang didapatkan dari sang ulat ketika telah menjadi kupu-kupu adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan. Ulat yang tadinya hewan yang menjijikkan bagi sebagian manusia, tetapi ketika berubah menjadi kupu-kupu justru banyak disenangi oleh orang-orang. Sang ulat yang tadinya adalah makhluk yang tamak, makan daun apa saja yang berada di hadapannya, tetapi ketika dia telah menjadi kupu-kupu, dia akan lebih selektif dalam memilih makan. Dan yang ketiga, dulu ulat sebagai makhluk yang dicap sebagai hama, tetapi ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu, justru dia akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh-tubuhan yang lain, terutama ketika proses penyerbukan bunga. Hadirin rahimakumullah, dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Ramadan, keberhasilannya tidak dapat dilihat ketika ia masih berada dalam kampus. Tetapi keberhasilan itu dapat dilihat sejauh mana ia dapat mencapai, menerapkan nilai-nilai Ramadan tersebut di 11 bulan ketika Ramadan itu telah berakhir. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu kita sebagai muslim harus mampu menerapkan nilai-nilai Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Menjadikan bulan Ramadan ini sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang bisa kita ambil pelajarannya untuk diaplikasikan di hari-hari berikutnya. Contohnya saja, pada bulan Ramadan ada hal yang biasanya di 11 bulan berikutnya itu diperbolehkan, tetapi khusus di bulan Ramadan itu dilarang. Contoh seperti makan dan minum. Dari sana kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslim harus lebih selektif dalam memilih makanan. Bukan hanya yang mengenyangkan saja bagi perutnya, bukan hanya menyehatkan saja bagi tubuhnya, tetapi seorang muslim harus mampu memilih makanan dan halalan thayyibah. Yang kedua, di bulan Ramadan pula
Seorang muslim dituntut untuk lebih banyak melakukan infak, lebih banyak melakukan sodakoh. Bahkan ada juga yang wajib seperti yang kita kenal dengan nama zakat fitrah. Di sana kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslim harus senantiasa peduli kepada orang lain, harus lebih peduli kepada saudara-saudaranya, terutama saudara-saudara semuslimnya yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Lalu yang ketiga, di bulan Ramadan pula kita dididik, dilatih untuk lebih disiplin, terutama disiplin masalah waktu. Adanya sahur dan buka, adanya waktu di mana kita dilarang untuk makan, ini menandakan bahwa seorang muslim harus senantiasa lebih meningkatkan kedisiplinan dalam hidup. Hadirin rahimakumullah. Dari sana bisa kita lihat bahwa jika seorang muslim mampu menerapkan nilai-nilai Ramadan di hari-hari setelah Ramadan, maka setelah Ramadan itu selesai akan muncul banyak lahirlah muslim-muslim yang tangguh, muslim-muslim unggulan, juga muslim-muslim yang kuat. Hadirin rahimakumullah. Sebab ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan keluar di bulan Ramadan tersebut seperti bayi yang baru lahir. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin tersebut, dan Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk senantiasa mampu menjalankan, menerapkan nilai-nilai bulan Ramadan di hari-hari berikutnya setelah Ramadan itu selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Khudma sofa wada' makadar. Wallahu wafiq il afwa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.